Anda masih bersama kami di Dunia Sehat. Pemirsa, saat ini kita masih membahas mengenai PMS atau premenstruasi syndrome. Dan bagi Anda juga yang ingin bertanya dan berkonsultasi langsung dengan dokter, kami undang Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau melalui akun Twitter kami, mention kami di @baai_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Liva Wijaya SPOG, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dari Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Iya dokter, tadi berhubungan dengan pertanyaan si Ibu Kristina yang sebelum ini ya dokter ya. Kalau menstruasi itu sebenarnya yang ideal itu berapa lama sekali, lalu keluarnya berapa banyak gitu dok, dan berapa lama sih sebenarnya siklusnya itu dokter? Jadi menstruasi itu penyebabnya kan karena sebenarnya lapisan haid yang harusnya ditempel dengan hasil pembuahan ternyata tidak ada hasil pembuahan, makanya dia diluruhkan. Siklus yang normal itu 21 sampai 35 hari. Terus kemudian banyaknya itu rata-rata 35 cc selama menstruasi, tapi range-nya bisa 10 sampai 80 cc. Terus kemudian kalau pakai pembalut kira-kiranya normalnya ya 3 sampai 4 kali ganti pembalut per hari. Kalau lebih dari 5 kali ganti pembalut per hari itu namanya menstruasinya berlebihan. Jadi harus dicari penyebabnya apa. Berlebihan juga tidak baik ya nggak dokter? nggak baik karena nanti bisa menyebabkan HB-nya turun begitu. Terus Jangka waktunya normalnya ada literatur yang mengatakan 2 sampai 7 hari, ada yang mengatakan 3 sampai 5 hari, ya batasnya seminggu. Lebih dari seminggu ya harus dicari penyebabnya ada apa. Terlalu sedikit juga tidak baik, Iya. terlalu banyak juga tidak baik ya dokter ya. Oke, kita angkat penelpon ya dokter, sudah ada yang mau bertanya nih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Kasti. Ibu Kasti. Iya. Di mana Ibu Kasti? Ya. Di Medan. Di Medan. Silakan pertanyaannya Ibu. Saya sini kan dok. Ya Ibu. Semenjak saya berumah tangga, saya nggak datang bulan lagi. Oke. Tapi waktu saya masih gadis itu haid saya lah. Lalu Nah, terus saya minum pil KB haid. ya. Cuma karena kemarin saya berobat ke dokter, kata dokternya nggak boleh minum pil KB kalau belum pernah melahirkan. Oh begitu. Mohon maaf Ibu. Usia berapa saat ini Bu? 29 dokter. 29. Sudah menikah berapa lama? Udah 5 tahun. 5 tahun, berarti sudah 4 tahun tidak mens, kemudian pakai KB, jadi Bisa menstruator ya. Iya. Nah, sudah pernah dicek sama dokternya bilang apa Bu? Katanya kebanyakan lemak. Ibu tinggi badan, berat badannya berapa? Mohon maaf Bu. Berat badan saya 75. Tinggi? Tingginya 150. Oke. Ada lagi dokter? Iya. Ibu ada pertanyaannya, cuma kenapa saya nggak mens begitu ya? Dan ingin Iya. punya anak tentunya ya? Dan saya pengen punya anak. Iya. Ya, oke. Sudah itu udah. saja dokter. Baik, terima kasih Ibu Kasti, langsung dijawab oleh dokter. Iya. Bahagia sepertinya ini ya, habis menikah mungkin Ibu nih jadi banyak makan mungkin. Gimana nih dokter? Ini ya benar, maksudnya dokternya bilang, oh ini banyak lemak ya, memang mau ngaku ya. Jadi tinggi badan 150 dengan berat badan 75 itu kita sebutnya sih cenderung ke obesitas ya. Jadi kalau misalnya berat badan terlalu berlebih, memang hormonalnya jadi nggak benar, sehingga menstruasinya juga tidak lancar, karena ini sudah jelas kelainannya di kemungkinan besar di hormonal, karena ibunya pakai pil KB, dia jadi mens begitu. Kalau nggak pakai pil KB, dia nggak mens begitu. Jadi ini harus diatur. Pertama, ibunya harus turunin berat badan, olahraga, makan yang benar, maksudnya sayur, hindarin yang lemak-lemak. Kemudian menstruasinya diatur untuk tahu kapan masa subur. Kalau perlu telurnya dirangsang untuk bertelur, kemudian ya diprogram untuk kehamilan. Jadi ini memang kemungkinan besar dari hormonal. Kalau Dan untuk dari lemaknya tadi itu dokter ya? Nah, Iya. dari lemak ini berpengaruh ke hormon juga dok? jadi estrogen itu, jadi hormon perempuan yang menghasil supaya lapisan haid tumbuh itu namanya estrogen. Nanti kalau misalnya ternyata ada telur yang
tidak dibuahi, kemudian keluar satu hormon namanya progesteron, kemudian ditunggu ternyata tidak ada dibuahi, yang menghasilkan progesteron itu hilang namanya corpus luteum, sehingga lapisan haidnya meluruh begitu. Nah, estrogen banyaknya nanti ditimbun di lemak karena sebenarnya bahan baku hormon-hormon di tubuh kita ini lemak. Kalau terlalu berlebihan lemak, proporsi antara hormon estrogen, progesteron, terus kemudian hormon laki-laki androgen itu jadi nggak seimbang, nggak seperti perempuan normal. Jadi kemungkinan besar hormon androgennya cukup tinggi begitu yang laki-lakinya, sehingga dia nggak mens begitu. Karena lapisan haid sudah terlihat baik ketika dikasih estrogen dan progesteron dari luar, dari pil KB, dia jadi mens begitu. Sebenarnya prinsipnya pil KB diberikan itu bisa semacam pengobatan untuk orang-orang supaya menstruasi begitu, tapi harus dicari penyebabnya dulu apa begitu. Berarti kalau untuk kasusnya Ibu Kasih ini dari lemaknya sepertinya ya, jadi harus olahraga badan, olahraga, semoga bisa langsung menstruasi dan bisa hamil kemudian. Harus teratur dulu supaya dia bisa punya anak gitu. Terima kasih dokter jawabannya ya, semoga Bu Kasih semangat nih ya, diet dulu baru bisa punya anak. Oke dokter, kita harus jeda kembali, dan bagi pemirsa juga saya ingatkan yang ingin baru bertanya lagi ke dokter, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau melalui akun media sosial kami di Twitter kami @the_i_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya tips kesehatan lagi nih mengenai cara menangani PMS. Ini dia. Tips kesehatan cara menangani PMS. Menggunakan analgesik, melakukan terapi relaksasi, melakukan psikoterapi dinamik, berolahraga aerobik selama 20-45 menit, tidak minum alkohol, menghindari merokok, pengaturan pola makan dengan gizi yang seimbang. Arti dalam kehidupan hanya ada dalam kejernihan hati setiap insani. Bukan karena usia, bukan karena harta, dan bukan karena kuasa. Makna kehidupan sejati akan tumbuh dalam pribadi yang penuh belas asih. Sekecil apapun sumbangsi yang diberi, ikuti kata hati untuk menjadi pribadi yang sejati. Mari kita tanamkan rasa syukur dalam diri dan bersumbangsih tanpa pamrih kepada sesama di sekitar kita. Terima kasih kepada Panembang yang telah bersama The ITV dalam menuai budaya kemanusiaan. Kembali lagi di Dunia Sehat, pemirsa. Saat ini kita masih membahas mengenai premenstruasi sindrom atau PMS. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada dokter di sini, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau melalui akun Twitter kami di @the_i_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Liva Wijaya SPOG, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dari Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Ya dokter, dari tadi kita sudah banyak membahas mengenai PMS nih. Dan biasanya kalau ada yang PMS itu sering minum obat pereda sakit, itu diperbolehkan nggak sih dok sebenarnya? Ya boleh, cuma tidak harus. PMS itu jadi kadarnya kan bisa sangat berat,
terus kemudian ringan atau sedang begitu ya. Jadi pertama kalau memang ada gangguan rasa PMS harus diperiksakan memang benar ini gangguannya yang ringan atau sedang atau yang berat. Kalau ringan sih minum analgesik sekali-sekali boleh, karena kalau minum analgesik terus-menerus sebenarnya itu juga mengganggu, itu kan sebenarnya obat-obatan juga racun, jadi memperberat kerja hati dan ginjal begitu. Dan kalau memang PMS-nya sedang sampai berat yang sehingga mengganggu fungsi sehari-hari, itu harus dilakukan terapi awalan dan harus dicari apakah ini berhubungan dengan tadi yang PMDD. Kalau dengan PMDD itu sudah kelainan psikiatris, jadi obatnya lain lagi, bukan hanya analgesik saja. Jadi yang penting kalau PMS, kalau memang gejalanya hanya ringan-ringan saja, it's okay. Kalau sudah sedang atau berat, perlu obat-obatan tertentu atau tindakan terapi khusus. Tapi kalau yang sangat berat sih obat lebih baik diperiksakan supaya diketahui sebenarnya penyakitnya apa, lebih diobati dengan obat yang lainnya ya dokter ya. Oke, kita tahan lagi dokter, obrolannya sudah ada yang menelpon. Halo, selamat siang. ya orangnya sampai depresi, keinginan untuk bunuh diri begitu. Nah itu obatnya obat psikiatris begitu. Jadi kalau memang sudah sakit setiap bulan harus minum obat, lebih baik diperiksakan supaya diketahui sebenarnya penyakitnya apa, lebih diobati dengan obat yang lainnya ya dokter ya. Oke, kita tahan lagi dokter, obrolannya sudah ada yang menelpon. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Nur Aini. Ibu Nur Aini di mana Bu? Cibubur. Di Cibubur. Silakan Ibu bertanya. Dan itu yang banyak itu sehari aja. Dan yang lainnya Maaf Bu, terputus-putus. Jadi siklus haidnya 15 hari saja. Jadi berulang 15 hari kemudian mens lagi begitu Bu? oh bukan dok, sebenarnya itu di saya itu cuma kadang 2 kadang itu 25 kadang 28. Oke. Iya. Nah terus selama mens itu 15 hari dok buang darahnya. Ya panjang banget ya Bu. Ganti pembalutnya berapa banyak Bu? Kalau itu bisa Sehari? 3 kali tapi nggak penuh sih dok. 3 kali, Tapi lama gitu tapi ya. lama. Terus Terus yang banyak sama 3 hari dan yang selebihnya itu selama 15 hari selebihnya itu flag gitu dok. maaf, Ibu usia berapa ya? Sekarang udah tahun Berapa? sudah 3 tahun menikah. Kita ini belum dikaruniai anak kita. Nah saya periksa, saya diagnosisnya PO. Oke, iya PCO. Usianya berapa tadi Bu? Maaf. Kenapa? Usianya 30. 30. Oke. Yang mau ditanyakan apa ya Bu ya? Itu saya udah lama menikah. Menstruasinya lama, yang lamanya lama, terus pernah Sulit punya anak ya Bu ya? erosi kursi. Oke. Oke, sudah cukup dokter? Baik, terima kasih ya Bu Nuraini, langsung dijawab oleh dokter. Ini Baik, dokter bagaimana nih dok? Ini tampaknya pembahasan kita lebih banyak gangguan menstruasi dan ingin punya anak nih. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa usia 30 tahun, terus kemudian pernah didiagnosis sama dokternya PCO, itu polycystic ovarian syndrome. Jadi indung telurnya banyak telur, tapi telurnya kecil-kecil sehingga lapisan haidnya nggak baik, dan itu berhubungan dengan nggak punya anak begitu. Ya mungkin ya, karena mungkin dokternya yang cek seperti itu. Ini kalau ingin punya anak di usia 30 tahun memang harus nih sekarang, karena batasan untuk punya anak kalau sudah menikah 12 bulan dengan hubungan seksual yang teratur, terus kemudian tapi nggak punya anak meskipun dan tidak pakai KB begitu. Jadi harus di walk up nih, selain PCO apa gitu. Jadi saluran telurnya harus dilihat, rahimnya harus dilihat, terus sperma suaminya juga harus dicek gitu. Mana yang ada kesalahan, maksudnya ada kelainan, nanti dibenerin, kemudian ya diprogram untuk punya anak begitu. Dan menstruasi untuk 15 hari sebenarnya Itu ada karena indung kesalahan. telurnya kecil-kecil itu apa kenapa tuh dok? Iya, Bisa ini jadi baik. flagnya kecil-kecil Iya, aja. jadi itu kita mungkin ada bahasan lain nanti tentang sindrom ovarian polikistik ya. Cuma ya memang karena indung telurnya kecil-kecil sehingga hormon itu juga nggak balance. Jadi lapisan haidnya juga sangat tebal. Jadi
dia copot begitu, tapi ada sisa-sisa, jadi dia keluar terus begitu. Jadi ini karena lama sekali ya. ini juga nggak benar gitu. Jadi harus diperbaiki dengan intervensi hormonal atau dicek nanti profil gula begitu. Tapi kalau ini dibahas panjang banget. Tapi intinya adalah ini harus di work up untuk infertilitas. Tapi bukan berarti Ibu Nora ini jadi tidak mungkin memiliki anak ya. Ini masih tinggi sekali. Tenang aja. Hanya butuh konsultasi ke dokter supaya diperbaiki. Dan work up apa yang harus infertilitasnya. Jadi indung telurnya bagaimana, rahimnya gimana, saluran telurnya gimana, terus kemudian sperma juga harus dicek, kemudian diprogram hamil. Oke, berarti untuk siklus menstruasi yang panjang ini bukan masalah gitu dokter ya? Ya sebenarnya masalah, makanya harus ke dokter untuk diatur menstruasinya begitu. Tapi bukan berarti tidak mungkin untuk punya anak. Yes. Oke, semoga bisa membantu nih ya untuk Bu Nora ini. Mungkin dokter terakhir ada sedikit tips mungkin bagi mereka yang mengalami PMS setiap bulannya atau mungkin sakit sekali PMS-nya, ada tips mungkin harus makan yang lebih bergizi atau harus menghindari makanan apa sih dokter? Ya, kalau sebenarnya PMS itu tadi saya ulang ya, biar semua orang tahu, jadi PMS itu gejala kumpulan gejala psikologis, somatik, dan bisa mempengaruhi kehidupan sosial yang terjadi pada perempuan 7-10 hari sebelum haid keluar, yang biasanya cuma 2 hari, dan biasanya gejalanya selesai pada saat menstruasi. Terus kemudian gejalanya bisa berupa cemas, terus kemudian depresi, mudah menangis, begitu, bloating, kembung, berat badan naik, perutnya kram, payudara penuh, begitu. Jadi gejalanya unspesifik. Namun cukup mengganggu sebenarnya. 80% wanita bisa mengalami ini. Kemudian kalau gejalanya ringan sih tidak apa-apa. Kalau misalnya ternyata itu sudah sedang atau berat, apalagi dia sudah benar-benar mengganggu kehidupan sosial, harus dilakukan terapi, intervensi. Sebenarnya sarannya adalah untuk mengurangi gejala PMS karena dia penyebabnya ada multifaktorial, hormon, lingkungan, kemudian makanan. Tadi sudah disebutkan bahwa gizi juga perlu gitu. Jadi pertama memang harus olahraga cukup, tidur cukup, terus kemudian makan pada saat menstruasi terutama itu memang harus dibagi sedikit-sedikit tapi sering begitu. Makan manis juga memperbaiki mood sebenarnya. Boleh makan coklat ya kalau kita lagi. Iya, benar. Itu juga mengurangi kelainan mood kita begitu. Karena ada kandungan dari coklatnya itu yang jadi endorfin gitu, bahagia. Memang salah satu teorinya adalah withdrawal of endorphin, gara-gara endorfinnya hilang pada waktu sebelumnya, jadi dia PMS begitu. Terus kemudian makan karbohidratnya jangan yang misalnya roti putih begitu, lebih baik yang gandum, jadi yang belum diolah begitu. Kurangi alkohol, terus kemudian merokok, kemudian soda dikurangin, Coca-Cola, menggunakan soda, minumnya soda. Tapi katanya justru harus minum soda supaya lebih cepat. Enggak. Kopi, teh itu akan memperberat gejala-gejala PMS. Sebenarnya ini multifaktorial, jadi sarannya seperti itu. Dan kalau PMS ini sangat mengganggu, segera cek. Dan untuk nyeri perut sendiri pada saat menstruasi, kalau itu ringan is okay, tapi kalau itu berat bisa ada kelainan yang lain begitu. Oke. Berarti yang paling penting ini tadi seperti hidup normal biasa ya, harus mengkonsumsi makanan yang sehat, harus olahraga teratur, dari alkohol, jangan merokok. Ketika PMS boleh konsumsi coklat ya. Boleh. Kalau yang diet takut gendut makan coklat. Itu makanan manis sebenarnya karbohidrat atau bahan-bahan yang mengandung triptofan cukup tinggi. Daging merah nggak boleh dijauhi begitu. Daging merah, terus tadi yang disebut brokoli, sayur-sayuran itu harus dikonsumsi cukup baik. Minum cukup. Minum yang cukup supaya tidak dehidrasi juga ya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter penjelasannya. Semoga bisa membantu nih para wanita di rumah, ibu-ibu yang mau ngasih tahu anak-anaknya ya, supaya bisa menjalani siklus menstruasinya dengan lebih bahagia gitu ya. Oke, terima kasih banyak dokter ya atas penjelasannya. Ya, bagi pemirsa Dunia Sehat juga, semoga informasi tadi berguna bagi Anda, bagi yang suka moody, suka marah-marah kalau lagi PMS, mungkin setelah menonton acara ini bisa lebih bahagia gitu ya. Dan bagi Anda juga yang sudah menelpon ke sini tapi belum bisa kami angkat, kami mohon maaf sekali. Dan bagi Anda juga yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami di episode Dunia Sehat berikutnya. Atau Anda mungkin nggak pengen tanya tentang PMS, ada keluhan lain, ada pertanyaan lain, bisa mengirimkan kritik dan saran kepada kami. Caranya dengan mengirimkan SMS di 0889 800 5000 atau bisa juga melalui Twitter kami yang tadi masih ingat nggak, di @daai_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Atau kalau nggak punya Twitter bisa melalui Facebook kami. Facebooknya ada di Dunia Sehat Daai TV. Jangan lupa untuk bergabung dan kita akan ketemu lagi di episode Dunia Sehat berikutnya. Akhir kata saya Melisa Ginasari undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.